Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para calon duyufullah, tamu-tamu Allah 2025 selalu sehat dan diberkati semua persiapan untuk menggapai haji mabrur ini. Kita akan membahas penyampaian Kementerian Agama, Pak Menteri Agama, biaya haji sudah ditentukan, tinggal tunggu persetujuan DPR. Hal ini disampaikan oleh Pak Menteri Agama dan ditampilkan di berbagai media, Republika, Berita Satu, dan lain-lainnya. Baik, kita bahas perinci dan nanti kita juga mengambil bagaimana di 2024 tahun yang lalu dan apakah ada kemiripan atau perbedaan dengan kemarin. Menteri Agama, biaya haji sudah ditentukan, tinggal tunggu persetujuan DPR. Ini disampaikan Pak Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang pihaknya sudah menentukan jumlah kuota jamaah dan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH atau BPIH 2025. Menteri Agama menegaskan dua hal tersebut tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR itu ya yang mewakili semua rakyat Indonesia yang pada pemilu 2024 kemarin itu Bapak Ibu juga ikut mencoblos kan? Masih ingat siapa yang dicoblos? Semoga saja amanah membawa aspirasi, salah satunya menentukan tentang BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji, termasuk berapa kuotanya. Kata Pak Profesor, ya pekan ini kita ada penetapan bersama dengan DPR. Kami belum bisa umumkan sebelum kita panjanya, maksudnya panitia kerja dibentuk. Pekan ini insya Allah, kata Pak Menteri Agama, ditemui usai jamuan makan siang di kediaman Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Berita ini maksudnya beliau Pak Profesor, Pak Menteri Agama itu menyampaikan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut menuturkan bahwa dirinya telah menyiapkan hal terbaik demi mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, termasuk saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabi'ah. Jadi menariknya bahwa sepertinya sudah selesai antara Indonesia dengan Arab Saudi ketika Pak Menteri Agama, Pak Profesor bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi tersebut. Baru saja sebulan dari Saudi kita bertemu dengan Menteri Haji. Karena di Arab Saudi atau di Saudi Arabia itu kan menggunakan G2G, government to government. Ya, Menteri Agama dengan Menteri Agama, pemerintah dengan pemerintah. Ini menunjukkan, bisa meyakinkan kepada kita semuanya, serius, bahwa Pak Profesor, Pak Menteri Agama kita, dengan Pak Menteri Arab Saudi sudah G2G, government to government. Sebelumnya Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama segera mengusulkan BPIH 2025 saat rapat kerja dengan Menteri Agama Nasaruddin dan Kepala BPH Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen pada Desember 4 Desember lalu. Jadi sekitar 1 minggu sebelum Pak Menteri Agama di Kedutaan Besar Arab Saudi tersebut. Ini menyenangkan para jamaah, insya Allah segera diputuskan. Meskipun dalam bahasanya Profesor sudah ada usulan berapa jumlah kuotanya,
berapa jumlah biaya pelaksanaan ibadah haji, tetapi memang belum dibuka ke publik. Hanya minimal kita semuanya sudah bisa lega. Alhamdulillah kita semuanya sudah disiapkan untuk berangkat haji 2025. Memang mendasarkan pada urutan kapan para jamaah itu mendaftarkan dahulu. Selain memang harus istitoah, mempunyai kemampuan fisik, karena para jamaah sudah berlatih setiap pekan atau gimana, atau setiap 1 bulan sekali. Begitu juga teori bergabung di berbagai KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yang sudah dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Ya insya Allah tentang fisik dan teori Bapak Ibu tetap menyiapkan, karena memang atau perlu tetap menyiapkan meskipun sudah hampir 1 tahun ikut serta dalam bimbingan KBIH ataupun manasik fisik, jalan-jalan, sehingga nanti bisa istitoah betul. Selain sekali lagi istitoah diartikan jumlah BPIH-nya mampu dibayarkan. Nah, karena ini masih dialog, 4 Desember DPR RI berharap memohon Kementerian Agama ataupun pemerintah menyampaikan berapa jumlah BPIH dan berapa kuotanya, meskipun sudah di tangan Pak Menteri, Pak Profesor Nazaruddin Umar, supaya kita siap-siap, ya kita belajar dengan tahun 2024. Ayo kita lihat pada tahun 2024 bagaimana biaya haji yang waktu itu, kalau di Kementerian Agama ditampilkan Kepres Biaya Haji 1445 Hijriah terbit, catat besaran dan tahap pelunasannya. Jakarta, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang biaya penyelenggara ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi Miladiah, ini tahun kemarin ya jamaah, yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat sudah terbit. Kepres nomor 6 tahun 2024 ditandatangani Presiden pada 9 Januari 2024. Ini kan hampir sama ya. Sekarang pada 14-15 Desember itu Kementerian Agama sudah menyampaikan ke Kementerian Agama, tinggal pembahasan. Sehingga nanti harapannya 9 Januari 2024 sebagaimana tahun 2024, nanti 9 Januari 2025 sudah ditandatangani Kepres tentang biaya perjalanan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti tahapan per tahapan. Kepres ini, tentunya Kepres yang dahulu, mengatur biaya penyelenggara ibadah haji dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Jadi memang yang diputuskan oleh Presiden pada 9 Januari 2024 itu BPIH, BPIH untuk PHD dan KBIHU. Berikut besaran BPIH jemaah haji. Nah, ini kalau BPIH itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Embarkasi Aceh sebesar 49.995.870. Embarkasi Medan sebesar 51.145.139 rupiah. Embarkasi Batam sebesar 53.833.934 rupiah. Embarkasi Padang sebesar 51.739.357 rupiah.
Embarkasi Palembang sebesar 53.943.134. Embarkasi Jakarta, maksudnya di Pondok Gede dan Bekasi, sebesar 58.498.334 rupiah. Embarkasi Solo 58.562.008 rupiah. Embarkasi Surabaya ini sepertinya terbesar, guys, 60.526.334 rupiah. Embarkasi Balikpapan sebesar 56.510.444 rupiah. Embarkasi Banjarmasin sebesar 56.471.105 rupiah. Embarkasi Makassar 60.245.355 rupiah. Jadi Makassar hampir sama dengan Surabaya ya, sama-sama 60 jutanya, tetapi masih tinggi Surabaya sedikit. Embarkasi Lombok sebesar 58.630.888 rupiah. Embarkasi Kertajati sebesar 58.498.334 rupiah. Besaran BPih jamaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Mekah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, living cost, dan visa. Dan berikut besaran BPih PHD dan pembimbing KPI AHU embarkasi masing-masing. Intinya, kalau untuk PHD sama KPI HU itu hampir 2 kali lipat tetapi tidak sampai. Misalkan di Aceh itu menjadi 87.359.984 rupiah, embarkasi Medan 88.509.253 rupiah. Ini sekali lagi hampir 2 kali lipat. Misalkan Surabaya 97.890.448 rupiah. Intinya hampir 2 kali lipat meskipun tidak sama persis. Untuk biaya, maksudnya BPih PHD sama KPI AHU yang berbeda dengan BPih jemaah haji. Jadi menjadi jemaah haji itu sangat dimuliakan karena sangat atau separuh dari BPih PHD atau mereka yang berangkat dari daerah ataupun yang menjadi dari KPU. BPih PHD dan KPU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi, dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup living cost, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah bisa memahami, membedakan antara biaya petugas dan petugas KPIH, petugas daerah, dan para jamaah secara umum. Jemaah berhak lunas, kalau waktu itu kan selanjutnya diberhak untuk melakukan pelunasan supaya bisa berangkat. Nah, sekarang kita kembali kepada bagaimana tahun sekarang. Semoga saja pada tahun ini itu segera disetujui yang diusulkan oleh Kementerian Agama di bawah komando Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang beliau mengatakan bahwa sudah disiapkan. Maksudnya Pak Menteri Agama sudah selesai rapat internal Kementerian Agama, tinggal menunggu persetujuan DPR tentang biaya penyelenggara ibadah haji 2025 termasuk jumlah kuotanya.
Karena kalau jumlah kuotanya ini tentunya apakah masing-masing jamaah, maksudnya masing-masing embarkasi, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota itu sama atau berbeda dengan kemarin. Ini tentunya di total seluruh nasional. Kalau berkurang kelihatannya kecil ya, tetapi kalau bertambah mungkin. Tetapi ya mungkin sama dengan pada tahun-tahun kemarin. Pada terakhir adalah 2024. Yang menjadi menarik lagi adalah Pak Profesor Nasaruddin Umar Menteri Agama sudah melaksanakan government to government G2G untuk pelaksanaan ibadah haji ini, meskipun beliau menjadi Menteri Agama belum 1 tahun. Ya, kita doakan saja beliau Pak Profesor Nasaruddin Umar bisa melaksanakan, begitu juga Wakil Kementerian Agamanya Prof. Bapak Romo Syafi'i, yang beliau adalah orang yang sangat concern dalam dunia keagamaan. Masih ingat kan pada waktu rapat DPR RI dahulu beliau mendoakan yang sangat kritis doanya dan semuanya mengamininya. Sedangkan bapak-bapak yang ada di BPH memang pada kesempatan ini sifatnya masih mendampingi, baik Bapak Muhammad Irfan Yusuf ataupun timnya itu masih mendampingi, karena memang undang-undang yang ada masih Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, belum kepada BPH. Nanti kalau sudah sampai ke BPH, tentunya ya bukan Kementerian Agama saja, bukan Kementerian Agama lagi, tapi dilaksanakan penyelenggaraannya oleh BPH. Tentunya sesudah ada undang-undang baru. Syaratnya adalah undang-undang baru segera diproses oleh DPR dan ada perubahan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Selain juga kemungkinan Kementerian Agama masih terlibat dalam proses taruhlah pendidikan, edukasi, pembinaan, dan lain-lainnya. Meskipun kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh juga melaksanakan bimbingan yang mereka tidak kenal waktu untuk jamaah. Sebelum ada perintah, sebelum ada informasi dari Kementerian Agama, sudah melaksanakannya. Subhanallah. Ini sesuatu yang sangat disenangkan oleh para calon jamaah haji. Semoga dengan informasi ini semuanya bisa mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan perbandingan dengan yang terjadi pada tahun kemarin, bahwa pada 9 Januari 2024 Pak Presiden sudah menandatangani Kepres tentang biaya perjalanan ibadah haji. Semoga saja nanti sekitar 9 Januari 2025 Pak Presiden, Pak Prabowo juga menandatanganinya, tentunya sesudah bagaimana DPR menyetujui berapa jumlah biaya perjalanan ibadah haji 2025 sebagaimana usulan Kementerian Agama. Kita berdoa bersama semoga yang terbaik sehingga kita istitoah untuk melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.